الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur selalu kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi Al-Ustadz Dudi Mutakin yang sama-sama dirahmati Allah, para peserta Zoom pada malam ini, yang insya Allah mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan lahir batin, sihatan, afiatan. Insya Allah mudah-mudahan oleh Allah juga diberikan keberkahan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema yang diminta kali ini, Al-Ustadz Dudi, kalau misalkan judulnya adalah lidah tak bertulang, memang salah satu contohnya adalah itu ya. Karena memang kemarin kita mendengar beberapa peristiwa ya, berita, diantaranya adalah tema yang diusung kali ini saya menyampaikan tentang narasi kebaikan. Kalau misalkan kita merunut ya, apa sih yang dimaksud dengan narasi? Narasi itu adalah karangan atau cerita ya yang menyajikan serangkaian peristiwa. Jadi secara kronologis. Jadi kalau ada orang yang mengatakan malam ini kita tahun baruan sudah selesai, sudah lewat. Tapi justru malam ini kita akan bernarasi, tapi narasinya tentang kebaikan. Bagaimana kita bercerita, mengurai kalimat, kata-kata, kilas balik, bagaimana pada malam ini kita akan masing-masing menyampaikan narasi, peristiwa secara kronologis, sesuai dengan urutan waktunya. Tapi justru di sini peristiwa narasi ini betul-betul terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi yaumiyah, betul-betul memang ini testimoni kehidupan kita sehari-hari, mulai dari munculnya awal tahun sampai insya Allah nanti di akhir tahun apa yang kita lakukan. Kalau ini memang kronologis kehidupan kita sehari-hari dari sisi rangkaian peristiwa dilihat dari sisi tahun. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, sehari ini kita menghabiskan waktu, kalau dalam 1 detik itu ada menit, di menit ada jam, di jam ada hari, di hari ada minggu, di minggu ada tahun. Kalau kita menghabiskan masing-masing saja sehari 365, bagaimana dengan usia kita yang rata-rata di atas 30, 40, 50, 60, bahkan 70. Jadi dikalikan 70 kali, 365 kali 70 atau 70 kali 365. Maka bagaimana dari narasi ini tujuannya adalah menghibur diri sendiri ya. Bagaimana kita sudah melakukan hari-hari ini, apakah dengan kebaikan atau tidak dengan kebaikan. Maka materi yang disajikan kali ini adalah narasi kebaikan. Memandang apa yang pernah saya sampaikan, bahwa dalam Islam itu yang disebut kebaikan berbeda-beda dari sisi kalimat bahasa Arabnya. Misalkan kebaikan itu kadang diartikan birrun. Contoh misalkan birrul walidain. Ada juga kebaikan itu yang pernah saya sampaikan, kebaikan itu ada ma'rufun. Contoh dalam Al-Qur'annya wa ashiruhunna bil ma'ruf. Atau misalkan khairun. Ada juga hasanah. Nah, ini kebaikan yang dalam bahasa Arab biasa kita artikan sebagai sebuah kebaikan. Apa bedanya misalnya kalau birrun di birrul walidain? Ada yang mengatakan birrun itu sama dengan burun, asal katanya, kemudian barun, baroro, maka disebut mabrurun orangnya. Bisa haji mabrur atau ibadahnya mabrur atau mabruroh. Jadi kebaikan yang melekat bersama dirinya itulah kebaikan. Contoh misalkan birrul walidain, seseorang
yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya atau ibu bapaknya. Tanpa dalil pun dia tahu kalau itu sedang berbuat baik. Hatta orang luar Islam sekalipun tahu kalau mulasara bager ka indung ka bapak itulah kebaikan. Padahal orang Amerika di luar sana tidak tahu dalil tentang birrul walidain. Karena al-barru adalah daratan dan al-burru adalah biji. Jadi birrun itu kebaikan, barun adalah daratan, dan burun adalah biji. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau dengan ma'ruf, nah ma'ruf adalah contohnya wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Dan hendaklah kalian berbuat baik ya. Hendaklah kalian kepada mereka, bergaulah kepada mereka kaum perempuan dengan cara ma'ruf. Nah, ma'ruf ini adalah kebaikan syariat, tapi yang sudah tersosialisasi dengan baik, misalkan dalam hubungan suami istri. Nanti ada juga hasanah, contoh Quran Surat Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Itu contohnya. Dan nanti ada juga contoh khairun. Nah, kalau hasanah itu bertingkat, kalau khairun itu kebaikan hasil dari pilihan, dari khoyaro. Jadi biasa diartikan khairun itu adalah paling baik atau sebaik-baiknya. Nah, Bapak Ibu, kalau kita melihat judulnya narasi kebaikan, nah bagaimana kita punya rangkaian cerita secara kronologis dari A sampai Z tentang kebaikan. Kebaikan yang pernah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Atau mungkin Bapak Ibu, apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Apakah lebih banyak kebaikannya atau lebih banyak ketidakbaikannya? Apakah lebih banyak hasanahnya atau lebih banyak sayyi'ahnya, keburukannya? Maka malam ini saya akan membacakan, teringat dengan karya seorang orang yang suka puisi ya. Jadi sebuah puisi ya. Ini karya Rendra. Jadi makna sebuah titipan. Karena diri kita ini semuanya titipan. Bahkan nanti ketika usia kita sudah di ujung ya, di akhir. Nanti di akhirat juga kita ditanya dengan apa yang telah Allah titipkan kepada kita. Puisi ini membangkitkan saya secara pribadi dan mudah-mudahan juga pada ibu bapak. Tapi mohon maaf, saya tidak bisa berpuisi ya. Kalau dulu mah iya. Nah, contoh nih. Seringkali aku berkata, ketika semua orang memuji milik, apa yang kita miliki di dalam diri kita sering dipuji orang. Atau properti yang kita miliki sering dipuji orang. Contoh misalkan, meni saya eta kudungna, meni saya eta brosna, meni saya meni lucu meni hebat Jadi, seringkali aku berkata, ketika semua orang memuji milikku, bahwa sesungguhnya ini hanyalah titipan. Bahwa mobilku hanya titipannya, bahwa rumahku hanya titipannya, bahwa hartaku hanya titipannya, tapi mengapa aku tak pernah bertanya? Mengapa dia menitipkan kepadaku? Untuk apa dia menitipkan ini padaku? Untuk apa dia, dan kalau bukan milikku, apa yang harus aku lakukan untuk miliknya itu? Nyanya di sini adalah milik Allah. Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Apakah kita dititipin harta, dititipin istri, dititipin suami, dititipin jabatan, dititipin kepintaran, bahkan dititipkan apa yang Allah titipkan kepada kita? Kita tidak pernah bertanya, baik bertanya secara narasi langsung atau bertanya pada diri sendiri. Jadi, dan kalau bukan milikku, apa yang harus aku lakukan untuk milik Allah itu? Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa hatiku justru terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya? Kita sedang bernarasi. Kalau Allah titipkan ilmu kepada kita, suatu saat mungkin akan hilang. Allah titipkan harta kepada kita, suatu saat akan hilang. Jarang kita mengajak dialog dengan titipan-titipan yang Allah berikan kepada kita. Kita pernah cantik,
kita pernah ganteng, kita pernah berjabatan, kita pernah bergelar tinggi atau panjang, kita pernah berpenghasilan, mungkin di atas rata-rata seseorang. Adakah aku memiliki hak atas sesuatu yang bukan milikku? Mengapa justru hatiku terasa berat ketika titipan itu diminta kembali olehnya, oleh Allah? Suami yang dititipkan kepada kita, istri yang dititipkan kepada kita, saat diambil kembali berat banget gitu. Untuk sampai pada titik ridho itu luar biasa harus belajar gitu. Apa yang Allah titipkan misalkan jabatan tidak akan terjadi menjadi post power syndrome gitu ya. Ketika diminta kembali, kusebut itu sebagai musibah. Kusebut itu sebagai ujian. Kusebut itu sebagai petaka. Kusebut itu sebagai panggilan apa saja untuk melukiskan kalau itu adalah sebuah derita. Ketika aku berdoa, ku minta titipan yang cocok dengan hawa nafsu. Jadi nggak doa teh, naon anu kahayang diri. Nah, boleh nggak apa-apa. Tapi terkadang rasa kecewa muncul saat Allah titipan kepada kita, kemudian Allah ambil kembali. Rasa anana nusorangan, oh ya teh. Aku ingin lebih banyak harta, ingin lebih banyak mobil, lebih banyak popularitas. Dan kutolak semua rasa sakit. Kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Jadi kalau kita pengen jadi orang kaya, dalam dompet kita harus sesuai dengan matematik kita. Kalau misalkan harus uang merah, ya harus uang merah. Itu sepertinya itu adalah milikku gitu, bukan miliknya, bukan milik Allah. Kutolak kemiskinan, seolah semua derita adalah hukuman bagiku. Seolah keadilan dan kasihnya harus berjalan seperti matematika. Aku rajin beribadah, maka selayaknya derita menjauh dariku dan nikmat dunia kerap kali menghampiriku. Kuperlakukan dia, Allah seolah mitra dagang dan bukan kekasih. Jadi hitungan. Ku minta dia membalas perlakuan baikku dan menolak keputusan Allah yang tidak sesuai dengan keinginan. Padahal Allah tiap hari kuucapkan. Di kita bilang subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saat kita sholat, Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Astaghfirullahaladzim. Itu ku minta dia membalas perlakuan baik dan menolak keputusannya yang tidak sesuai dengan keinginanku. Allah, padahal tiap hari kuucapkan, hidup dan matiku hanya untuk beribadah. Itu sering kita ucapkan. Ketika langit dan bumi bersatu, bencana dan keberuntungan sama saja. Ini kata W.S. Rendra yang dibuat pada tanggal 31 Juli 2009. Dan saat sekarang, ini masih menjadi sesuatu yang penting bagi kita. Coba kita tanya, narasi kebaikan dalam diri kita masing-masing, merefleksi diri, bahkan nanti menjadi muhasabah diri. Kalau ini sering kita lakukan, tidak akan kita merayakan misalkan malam tahun baru. Hanya satu malam itu, besoknya nggak ada yang baru. Sama seperti mungkin sahabat saya pernah mengatakan saat kita punya uang ya, punya uang misalkan kita bandingkan seolah-olah mereka ngobrol antara uang yang berwarna 2.000 ya nominalnya dengan uang yang harganya 100.000. Dua-duanya sama dari kertas, dikeluarkan oleh Bank Indonesia, bahkan mungkin kertasnya juga kertas yang sama-sama kualitas kertasnya. Tapi karena hanya beda angka, terkadang kita mengistimewakan sesuatu yang hanya nominal dan tidak mengistimewakan sesuatu karena nominal. Padahal itu sama. Antara harga 2.000 atau harga 1.000 dengan harga yang 100.000. Bahkan kalau boleh mereka berdialog antara yang 100 dengan yang 1.000 atau yang 100 dengan yang 2.000, mungkin akan lebih bermanfaat, lebih khairun nas anfa'uhum linnas, itu yang harga 2.000.
Contoh misalkan, kalau boleh mereka bernarasi, berdialog, menyampaikan kronologis peristiwa mereka dari hari ke hari. Misalkan uang 2.000 itu, kenapa dia sampai lecek katanya? Kamu kenapa itu lecek pisannya? Duit 2.000 mah kan jarang aya nu balegar, kecuali nanti pas mau lebaran dikeluarkan yang baru lagi, baru dipres lagi. Kalau uang 2.000 itu, dia misalkan keluar dari swalayan, berpindah kepada seseorang, berpindah kepada ibu bapak, berpindah kepada anak-anak bekal, bahkan berpindah-pindah uang 2.000 itu dari satu tangan ke tangan yang lain dan berdurasinya lebih cepat daripada uang 100.000. Makanya jangan heran Bapak Ibu, kalau ada uang 1.000, ada uang 2.000, itu jauh lebih belel. Kermah warnana belel, butut, nominalnya juga butut, yang ada dalam pikiran kita, ya, kenapa tidak berpikir bahwa uang 2.000 itu lebih bermanfaat. Bahkan rata-rata uang 2.000 itu kata uang 100.000. Kenapa adik kamu meni butut-butut teh? Dah aku mah sering masuk kenceleng. Adik kamu pantesan gaya wainya uang 100.000 teh. Dah jarang ada orang yang tiba-tiba membagikan gitunya bakal budak 100.000, jajan budak 100.000, atau misalkan kepada istri uang belegeran 100.000-an. Itu asal ada disumput-sumput, itu mah cicing weh, cinatan dina dompet. Bahkan ketika ada kenceleng lewat, kata uang 100.000, dah aku mah jarang digunakan, aku mah jarang dimanfaatkan, makanya aku mah belegara terus, karena jarang dimasukkan ke kenceleng. Nah, berarti sekarang kita bernarasi. Berapa jumlah yang pernah kita sampaikan? Apakah berwarna merah? Ya kebaikan kita teh, kita bernarasi. Atau bahkan justru yang berputar keluar dari tangan kita hanya 2.000-an. Aya kenceleng ngaliwat, disimpan nu 2.000 teh. Ah, tong dikaluarkeun cenah 2.000 mah. Engke we paranti kenceleng ngaliwat gitu nya asupkeun 2.000. Jarang ada orang yang tah ieu cenah 100.000 asupkeun kana kenceleng. Jarang banget. Makanya si uang yang harganya 2.000 dengan uang yang harganya 100.000 itu lebih belel uang yang harganya 2.000. Maka kalau dilihat dari sana berarti kalau disuruh bernarasi kebaikan, nu 2.000 nu paling baik mah. Karena memang dia sering keluar dari eh, dompet, sering dimanfaatkan gitu. Nasi uang 2.000 teh. Nah, maka Bapak Ibu ya yang dirahmati oleh Allah, misalkan nih ya bernarasi. Kalau narasi kebaikan biasanya dimulai dengan malam hari saat kita bangun tidur, dan nanti ya narasi kebaikan kita saat kita bangun kembali. Misalkan apa sih yang kita baca, bernarasi nih dalam pada diri sendiri, merefleksi diri, muhasabah diri saat tahun berganti. Di tahun itu hanya 1 tahun sekali, jika nama mual. Oh, sebulan sekali ada doanya, Allahumma akhirhu dan lain sebagainya. Atau seminggu sekali. Atau bahkan setiap hari, setiap malam saat kita jelang tidur. Ada doa misalkan Allahumma bismika amutu ahya, atau Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa fawwadtu amri ilaika wa alja'tu zuhri ilaika rogbatan wa rohbatan ilaika la malja'a wa la manja minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa bi nabiyyika alladzi arsalta. Apakah kita membaca itu atau kita bernarasi kebaikan? Apakah setiap kita mau tidur, kita selalu lupa? Pokoknya mah ngagoler, perem, derwenya, kerek kaditu nate. Nggak ada misalnya kesungguh-sungguhan bahwa malam ini kita akan tidur, merefleksi diri, bernarasi, bikin sebuah kronologis. Apakah malam hari kita berwudu dulu untuk tidur, kemudian menghadap ke kanan atau ke kiblat, kemudian membaca doa yang barusan saya baca, atau membaca beberapa surat yang kul-kulan misalkan, atau beberapa ayat Al-Quran. Mungkin kalau kita bernarasi pada diri sendiri kebaikan, ya sekarang saatnya mengevaluasi diri. Benar nggak bahwa kita tidak lupa selalu setiap malam bernarasi nih pada diri sendiri, ngobrol secara kronologis. Atau misalkan saat kita pergi ke tempat tidur, Rasulullah membiasakan membaca ini Bapak Ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanallah
walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Kalau Bapak dan Ibu nanti perlu beberapa hal doa yang saya bacakan, insya Allah nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu di WA saja. Ya, dikasihkan aja nomor saya insya Allah. La ilaha illallah. Ini sebuah keyakinan diri pada Allah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdahu la syarikalah. Tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku walahul hamdu. Miliknya lah segala kerajaan dan pujian. Jadi kerajaan itu hanya milik Allah semata. Sampai nanti saat kita bangun, baiklah batur temuji oke. Kan beda ini mah sudah mau kita lakukan, ya malah muntah dipuji ngambek. Atau misalkan yang yang sering minta pembahasan sekarang pada saya tuh Sadudi, Kang Ersyad, itu lebih banyak yang NPD sekarang teh banyak yang nanya, "Ari NPD teh naon?" Bahkan ketika saya sampaikan saya jelaskan, mereka mengatakan, "Alah atuh orang oge nya pernah jika gitu mah," gitu. Atau lagi musim pembahasan misalkan gawena teh nyalahkeun batur nya, da sorangan mah tidak pernah salah egoisnya. Atau misalkan merasa dirinya tersakiti, padahal dia menyakiti orang lain. Jadi lagi musim, apakah dalam kehidupan sehari-hari berumah tangga atau misalkan kehidupan sehari-hari dalam dunia nyata dengan siapapun. Nah, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ini. Jadi, maka dengan membaca doa tersebut akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Walaupun dosa-dosanya itu sebanyak buih di lautan. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban nomor 5528. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Mulai sejak malam hari, saat kita mau tidur itu sudah meyakini diri, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwata illa billah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Sebuah keyakinan diri, bertauhid tinggi, bahwa sebelum kita tidur segala sesuatunya itu hanya milik Allah semata. Jadi kita sebuah keyakinan diri gitu ya, bahwa tadi siang dan mudah-mudahan besok hari kita bangun, maka kita mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah, apa yang kita lakukan besoknya bernarasi kebaikan. Contoh hanya satu contoh. Contoh misalkan ada seorang istri di dalam rumah, karena hashtag saya dalam pembahasan itu tentang mulai dari rumah. Contoh misalkan saat kita bangun nih, saya sebagai seorang istri, apapun atas seizin suami. Dalam hadis Bukhari bahkan Muslim yang diriwayatkan dari Abu Hurairah, berarti Bukhari Muslim, berarti ini hadisnya muttafaq alaih. Tidak halal seorang istri saum sedang suami sedang bersamanya kecuali dengan izinnya. Berat, ini puasa-puasa wae meni teu meunang. Nah, ini la yahillu lil mar'ati antasuma wa zawjuha syahidun illa biizni. Jadi tidak halal bagi seorang istri lil mar'ati saum sedang suaminya bersamanya kecuali dengan seizinnya. Naon hese nanya minta izin, "Pah, abdi besok mau saum, mau Senin, Kamis, mau saum, mau ayamul bidah 3 hari dalam 1 bulan atau saum Daud selang 1 hari." Ya. Kemudian baru segitu. Nah, sudah kita melakukan ini, ya, saum saja harus seizinnya, apalagi pergi atau keluar dari rumah. Apakah dengan seizinnya atau tidak? Wala ta'azzana fi baitihi illa biiznihi. Dan tidak boleh seorang istri mengizinkan seseorang masuk ke dalam rumahnya kecuali dengan izinnya. Bahkan disebutkan, dan apa saja yang disedekahkan oleh istri
tanpa perintah suaminya, maka suami akan mendapat separuh pahalanya. Ini sedekah ya, sedekah. Dan ini kita bernarasi, apakah ini sudah kita lakukan sebagai seorang istri, ya, atau seorang suami? Apakah dia sudah seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, bahwa sebaik-baiknya seseorang pada keluarganya adalah aku, kata Rasulullah. Apakah sudah seperti itu? Saya jadi ingat apa yang disampaikan oleh Ustadz Dedi ya. Apakah dari sisi gen, misalkan antara rojulun ya dengan nisaun ya, dengan perempuan, oh iya ternyata udah jagoan gitu jadi lalaki mah gitu ya. Dan Bapak Ibu ya, misalkan nih, kalau kalau dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam kehidupan sehari-hari, contoh misalkan saat kita bangun, seorang perempuan semuanya dalam keadaan izin. Misalkan eh, seorang perempuan masuk surga karena beberapa hal. Di antaranya adalah eh, Rasulullah mengatakan, masuklah ke dalam surga itu, udkhuli ya, masuklah ke dalam surga itu, al jannata min ayyi abwa bima syi'ti. Sok silahkan, lebat ke surga eta dari mana saja pintunya yang engkau inginkan. Setelah misalkan bangun, apa yang dilakukan seorang istri atas izinnya, maka ketika sholat, ya sholat satu saja diambil tadi dari takbir ya. Apakah sholat kita sudah baik, sudah benar? Jangan-jangan seperti apa yang pernah disampaikan oleh Ustadz Dudi, bahwa Rasulullah dengan kita itu bedanya sedikit. Kalau Rasulullah sedikit-sedikit infak, kalau kita infaknya sedikit-sedikit. Karena Rasulullah bacaan Al-Qur'annya panjang, bahkan ketika ayat Al-Qur'an itu dibacakan, bergetar hatinya. Kita bergetar tuurna. Da imamna paranjang teuing gitu. Bahkan sepanjang apa sih sujud kita yang kita lakukan di sholat-sholat kita? Apakah masih rusuh? Sholatnya jadi hanya meluangkan waktu sedikit, di nyoceng-nyoceng gitu, bukan betul-betul bahwa kita punya waktu untuk melaksanakan sholat. Jadi kadang kalau kita lagi sibuk, seolah-olah di dalam diri kita lamun adan teh nya, ini geus adan deui nya. Meni asa tereh teh ti lohor ka asar teh, meni asa tereh teh ti asar ka magrib teh, meni asa terehnya ti magrib ka isya teh gitu. Bahkan sujud kita jadi tidak lama karena rusuh, karena riweuh. Padahal disebutkan di dalam hadis lain ya, contoh saja ketika kita bernarasi kebaikan, sujud, satu saja sujud. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ada juga aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa akbaru ad-du'a. Jadi kata Rasulullah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, keadaan seorang hamba yang dekat dengan Robnya adalah ketika ia sedang bersujud. Maka perbanyaklah berdoa pada saat itu. Tapi karena kita rariweuhnya, rusuh, bahkan sholatnya asa ngahalangan, suatu saat jadi dipondokan gitu, sujud nage jadi ngadoanya teh cukup subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Hanya cukup itu saja, tidak ditambah dengan doa-doa yang dimintakan, dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam hadis barusan, hadis riwayat Muslim ya. Nah, itu kadang kita merasa lupa, atau bahkan Bapak Ibu kita lupa. Yang kita lakukan itu kita pengennya balasannya langsung dari orang, dari seseorang, dari makhluknya. Padahal justru harusnya kita yakin bahwa yang kita lakukan, bernarasi kita kebaikan, Allah pasti akan memberikan kebaikan kepada kita. Kalau kebaikan dibalas dengan kebaikan, ya. Kalau misalkan satu kali dibalas oleh Allah, misalkan kebaikan itu menjadi 10 kali, baru niat itu sudah ditulis, sementara keburukan itu kalau baru niat tidak ditulis. Dan kalau kita melakukannya baru ditulis sebagai satu keburukan. Maka oleh Allah disebutkan dalam Quran surat An-Najm ayat 31. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi, kata Allah. Ya ziyalladzina, ya, kata Allah,
ansyu bima amilu wa yazi alladzina ahsanu bil husna. Dan kata Allah hanya kepunyaan Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Kenapa? Supaya Dia memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat terhadap apa saja yang telah mereka kerjakan. Dan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik, yaitu surga. Dalam Quran surat An-Najm ayat 31. Atau misalkan ada ayat yang sudah hafal, kalau ini terlalu asing. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang ya'mal, melakukan, mengerjakan, miskola sebesar zarroh, khairon, kebaikan, yaruhu, pasti dia akan menyaksikannya, pasti dia akan melihatnya, pasti dia akan tahu balasannya. Jadi dalam bahasa Arab ada kalau man itu menjazmkan dua fi'il. Famay ya'mal, yang harusnya ya'malu tadinya ada man jadi sukun. Famay ya'mal. Ada syarat, ada jawab syarat. Jadi famay ya'mal misqala dzarratin ya khairan yarohu. Jadi yaro itu dari ro'a yaro, tapi kalau ada man yarohu jadi pendek. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarohu. Jadi yaroh itu jawaban dari syaratnya. Barang siapa yang bla 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 bla, maka pasti Allah akan bla 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 bla. Nah itu biasanya kalau man itu ada jawab syaratnya. Kalau dalam bahasa Arab Bapak Ibu pernah mempelajari isim alat atau nahwiyah, itu biasanya sudah tahu. Man berikut teman-temannya ada man, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama, ayun. Jadi kalau ada kata man, itu biasanya yang sukunnya atau yang jazmnya itu ada dua. In, izma. Ada in, izma, man, ma, mahma, mata, ayana, aina, anna, haisuma, kaifama, ayun. Nah, jadi itu yang huruf-huruf yang tadi, huruf jazm yang biasanya menjazmkan dua fi'il. Jadi man, ya'mal, jawabannya mana? Yarohu. Baik wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarohu. Wa may ya'mal misqala dzarratin syarron yarohu. Jadi yarohu itu sebagai jawaban dari ya'mal tadi. Jadi barang siapa yang mengerjakan sebesar zarroh, pasti dia akan menyaksikannya, kebaikan, khairon. Dan barang siapa yang mengerjakan ya'mal miskola sebesar zarroh, syarron, keburukan, yarohu, pasti dia akan menyaksikannya. Nah ini dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita suka terlalu membutuhkan ya, di narasi kita, di nahati, meni eueuh nu muji. Hanas geus nyumbang 1 juta. Meni eueuh nu muji saurang oge. Hanas gitunya. Bahkan keluar nih cap cik atunya nu kieu-kieu we meni eueuh nu muji. Hanas abdi teh geus dangdan satakar kebak salaki teh teu muji. Hanas abdi teh geus boga jabatan luhur meni eueuh nu mengapresiasi. Hanas abdi teh gitunya. Karena kita terlalu berharap pujian-pujian itu dari orang-orang selain Allah. Padahal sudah jelas dalam Al-Qur'annya. Baik Quran surat An-Najm tadi atau dalam Quran surat yang pendek yang sering kita baca. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarahu gitu ya. Bahkan mungkin kita ya saat sholat saja gitu ya, saat sholat saja kita suka sholat kadang lalainya itu bukan hanya lalai tadi yang pernah saya sebutkan tadi, misalkan itunya asar tere karek oge lohor geus asar deui cikene kada asar nah geus magrib deui karek pisan magrib nih geus goar deui dan isya asar tere. Bahkan bukan hanya itu, saat kita sholat kita lalai dengan apa yang kita baca, misalkan mulai dari Allahu Akbar, kadang kita lupa itu rakaat sabarahanya, karek hiji ngakuna asa 3 asa 4 padahal ka karek hiji. Bahkan sholat subuh 2 rakaat saja karek 2 rakaat wae geus poho lupa.
kita asa sarokat, asa duanya dihitung-hitung gitu. Bahkan bukan hanya itu ya, Bapak Ibu, bahkan saya menemukan sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang jelek sholatnya. Nah, ini coba kita muhasabah diri. Mungkin dari sholat yang belum benar itu kan terkait dengan mungkin wudunya yang belum benar, tidak sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, diperintahkan oleh Allah melalui Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah, hadisnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, saat Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajari orang yang jelek sholatnya. Jadi mengajari saya, mengajari kita semua. Saat jika engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhumu. Jika engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhumu. Idza kumta ila sholati fa'asbighil wudu'a. Sok sempurnakan sholatnya. Bisi ada yang belum terbasuh, tidak lantis ya. Misalkan kalau ibu-ibu ada kukunya panjang, misalkan, atau ada di wajahnya ada make up yang tidak, air itu tidak masuk, atau ada bulu mata yang panjang sehingga rambut-rambut yang ada di matanya, di halisnya itu tidak terbasuh oleh air wudhu. Jadi sempurnakanlah wudhu. Karena Rasulullah pernah bilang, wailul lil aqab, celaka bagi tumit-tumit. Berarti ada sesuatu yang tidak terbasuh. Sampai 3 kali. Kata Rasulullah, jika engkau hendak sholat, maka sempurnakanlah wudhu. Kemudian menghadap kiblat. Coba yang ini kita renungkan. Sudahkah wudhu kita sempurna? Udah pastinya ada wudhu mah atau setara riasa gitu wudhu ya. Sudahkah sempurna? Maka ada yang 3 kali, 2 kali, 1 kali. Bisi 1 kali mah belum lantisnya 2 kali. Bisi 2 kali belum lantis, ini 3 kali. Ini bukan sedang mencuci saja, bukan. Tapi bagaimana wudhu ini sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setelah betul-betul wudhu kita sempurna, maka menghadap kiblat. Kata Rasulullah, lalu bertakbirlah, fakabbir. Jadi idza kumta ila sholati fa'asbighil wudu'a summastaqbilil qiblata. Fakabbir, sok takbir. Betul nggak? Nyimpannya di mana ini tangan? Posisi tangan ini di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, atau di sini? Di mana ini posisi tangan? Saat kita takbir, jangan-jangan memang belum sesuai dengan apa yang diperintahkan, dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Shollu, hendaklah kalian sholat. Kama ra'aitumuni, sebagaimana kalian melihat aku. As-sholat, as-sholat. Jadi hendaklah kalian sholat sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kata Rasulullah, lalu bertakbirlah, lalu bacalah ayat Al-Quran yang mudah bagimu. Summa qara'a ma tayassara ma'aka minal Quran. Nah, di dia godaan anak teh. Oh, dah nu gampang cenah nu aya dina Quran. Bolak-balik we palak binas. Wal asri ina atoina. Balik deui rada kaluhur saeutik tabat tiada. Alam taro balik deui ka handap eta teh tara sampai kaluhur. Balik deui ka handap. Bahkan hiji waktu mah wal asri ina atoina. Mun ngaimaman cek incut moal salah sinin mah tina wala dolin amin teh langsung cek incut teh. Moal salah ieu mah geus pasti we. Mun teu wallahu ahad paling gesenin mawal asri. Kenapa sih? Mata yassaro minal Quran. Coba yuk kita nambah hafalannya. Ketika sholat, rada naiklah sakedik. Iya mah. Udah wal asri, rada panjang cenah cek Imas Karya mah. Rada naik naon. Wattini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Jadi dia tah mentas illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri. Ngalamunna teh geura tina atin pindah kana wal asri. Ngahulang we. Nah, cenah nu dibaca teh wattini wa zaitun dapat pindah jadi kana ujungna teh wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr, saking eta wal asri kudu dibawaan wae unggal salat. Betul memang mata yassaro minal Quran, apa yang mudah bersamamu yang ada pada diri kita nu aya dina Al-Qur'an. Sumarka hatta tatma'inna raki'an. Nah, ini kita sedang mengevaluasi diri, bernarasi. Jadi lalu bacalah ayat Al-Qur'an yang mudah bagimu. Lalu rukuklah hingga tumakninah ketika ruku.
hatta tatma'inna roki'an. Sehingga menjadi tumakninah saat kita ruku. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Tidak tumaninah. Jadi subhana rabbiyal azim. Gimana? Harusnya subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Rarusuh teh. Kata Rasulullah di sini merefleksi sholat kita ya. Ini baru mengerjakan. Belum lagi nanti kalau kita kena lalainya di mendirikan. Karena mengerjakan mah hanya dari sisi jasadnya saja. Belum pada hakikat sholat itu tanha anil fahsya wal munkar. Menghilangkan, mencegah perbuatan keji dan munkar. Saya lanjut. Lalu bangkitlah hingga engkau tegak berdiri. Jadi kata Rasulullah, sumar hatta ta'atadila iman. Jadi benar-benar sempurna berdirinya. Nah, jadi sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamdu mil'us samawat wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min sa'im baru. Jadi terus bernarasi kebaikan yang kita lakukan di dalam sholat. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud. Sehingga kita tumakninah saat sujud. Kata Rasulullah SAW, kemudian bangkitlah hingga engkau tumakninah ketika duduk. Sumarfa hatta tatma'inna jalisan. Sampai duduknya itu sempurna. Karena sujud, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau ada bacaan yang lain, hatta tatma'inna jalisan. Sehingga tumakninah duduknya. Sumasjud hatta tatma'inna sajidan. Kemudian sujud lagi. Sampai sujudnya juga tumakninah. Summa fa'al dzalika fi sholati kulliha. Dan kata Rasulullah, tumakninah ketika duduk, kemudian sujud kembali hingga engkau tumakninah ketika sujud. Kemudian lakukan seperti itu dalam setiap sholatmu. Ya. Summa fa'al dzalika fi sholatika kulliha. Nah, apakah kebaikan kita ya di dalam sholat, apakah sudah seperti itu? Atau memang tidak? Atau bahkan justru kita kehilangan ruh sholat, kehilangan ruh sholat. Jadi hanya mengerjakan, hanya melakukan, belum mendirikan. Makanya kita berkali-kali ya Rasulullah mengajarkan kepada kita doa-doa tertentu. Misalkan doa yang kata Rasulullah, ya Allah sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku. Nikmat sholat sudah hilang, nikmat bersedekah sudah hilang, nikmat berinfak baik itu kepada istri, kepada suami, misalkan memberikan sesuatu kebaikan sudah hilang, bager kabudak oge sudah hilang, kalau menjadi atasan ke bawahan juga baiknya sudah hilang, dari bawahan ke atasan juga rasa hormatnya sudah hilang. Maka kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati niqmatika wa jami'i syakhatika. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku. Berlindung dari berubahnya kesehatanku dariku. Bapak Ibu coba. Kalau kita sholat ya, kalau udah sakit kaki, subhanallah. Mau takbir saja nggak darah regdeg, mau ruku saja ya tonggong udah nggak sempurna. Mau sujud saja ini kaki sudah nggak bisa ditekuk. Mau atahiyat atau iftiroh saja ini kaki udah nggak bisa dibawa damai, dibawa khusyuk. Bahkan atahiyat saja sudah tidak bisa lama. Sujud saja tidak bisa lama. Kita mohon kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sakhatika. Bapak dan Ibu kalau mau doanya japri saja, nanti saya kirim. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hilangnya nikmatmu dariku. Nikmat makan kadang sudah hilang. Nikmat tidur kadang sudah hilang, nikmat bersedekah
kadang sudah tidak ada rasa ingin sedekah, berinfak, kadang sudah hilang di dalam diri kita, tidak ada kenikmatan-kenikmatan kebaikan yang ada di dalam diri kita. Maka kita berlindung dari berubahnya kesehatanmu dari aku. Berlindung dari siksaanmu yang datang secara tiba-tiba. Banyak orang-orang yang tiba-tiba sehat, jatuh maut. Kita tidak tahu. Kepastian yang pasti datang kepada kita tanpa memberitahu terlebih dahulu adalah kematian. Saya masih ingat nasihat dari Ustadz Dudi. Buat apa cina persiapan? Semuanya juga bagtatan, tiba-tiba gitu datangnya tuh, bahkan ngabongohan gitu. Ya atau kalau mau siap-siap mah ya di kamari-kamari weda, sholatnya sudah bagus ya, narasi kebaikan. Bahkan aku berlindung kepadamu dari kemurkaanmu. Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'matika wa tahawuli afiatika wa fujaati ni'matika wa jami'i sahotika. Ustadudi, Kang Ersyad, dan Bapak Ibu, guru-guru saya yang hari ini hadir di hadapan saya, ini adalah nasihat untuk diri saya sendiri. Maka perbaiki hati. Jadi karena hati ini yang bisa Allah bolak-balikan. Maka banyak banget doa yang harus kita sampaikan pada Allah, Ustadudi. Karena Allah ini menjadikan kita ada fuad, ada sodrun, ada kolbun ya. Hati kita ini ada yang sampai ke hal yang paling dalam, ada sodrun, ada fuad, ada kolbun yang selalu bulak-balik gitu ya, yang kita pasrahkan kepada Allah. Allahumma ij'al fi qalbi nuran. Ya Allah, jadikanlah cahaya di dalam hatiku. Ini hadisnya sahih, hadis riwayat Bukhari. Bahkan diriwayatkan juga di hadis di kitab Imam Muslim. Bahkan di beberapa imam ini ada. Bahkan Allahumma naqqi qalbi minal khotoya kama yunaqqis saubul abyad minad danas. Ya Allah, bersihkanlah hatiku dari kesalahan-kesalahan atau dosa-dosa sebagaimana kain putih yang dibersihkan dari kotorannya. Allahumma ati, ya Allah, berikanlah kepadaku nafsi taqwa. Ya Allah, berikanlah kepadaku jiwa ketakwaannya. Maka saya mendawamkan, Ustaz Dudi, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Ya Allah, aku memohon kepadamu ya, diberikan as'aluka, jadi memohon kepadamu al-huda, diberikan hidayah, at-tuqa, selalu dalam keadaan diberikan ketakwaan, wal afaf, diberikan kecukupan, wal ghina, dan diberikan kekayaan. Jadi bilang pada Allah, dan sucikanlah dia dengan engkau adalah sebaik-baiknya zat yang mensucikannya. Engkau adalah yang menguasainya dan yang menjaganya. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya Allah, zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku atas agama dan atas agamamu. Jadi bisi kita teh murtad enggak ya. Tapi justru kita teh sering menyalahkan Allah gitu. Hari pas kebaikan, pokok karena alhamdulillah. Hari pas Allah kasih menurut kita versinya tidak baik seperti yang saya sampaikan tadi, ngadoa teh kudu sesuai dengan apa keinginannya, keinginan hawa nafsunya. Maka bilang sama Allah, ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinika. Bahkan kita dawamkan, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yahsya'u. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari hati yang tidak pernah khusyuk. Atau kalau misalkan panjangnya dari doa ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u, wa min qalbin la yahsya'u, wa min nafsin la tashba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah merasa puas, dan dari doa yang tidak pernah dikabulkan karenanya. Kenapa? Ilmu kita tidak bermanfaat, hati kita tidak khusyuk, jiwa kita tidak puas, berimas pada doa kita yang tidak pernah dikabulkan karenanya. Mudah-mudahan narasi kebaikan kali ini merefleksi diri,
bagaimana kita punya kronologis kebaikan mulai dari bangun. Seorang istri sudah tadi dikasih contoh. Seorang suami bagaimana dia punya kebaikan kepada istrinya. Suami istri, ibu bapak punya kebaikan pada anak dan cucunya. Bahkan baru contoh sholat. Sudahkah kita sesuai wudunya, sholatnya, atau bahkan hanya baru melakukan. Nah ini doa ini Bapak Ibu kalau Ibu mau nanti akan saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu, japri saja ya, atau ikuti saluran WA saya. Di sana ada kajian-kajian hari ini di mana, besok di mana, ada doa-doa, ada video-video pendek, mudah-mudahan menginspirasi, memotivasi Bapak dan Ibu, mudah-mudahan sesuai dengan tema yang saya sampaikan, narasi kebaikan. Karena setiap jengkal yang kita lakukan mudah-mudahan menjadi kebaikan-kebaikan dan ini menjadi tabungan kita untuk pulang ke alam akhirat. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Doa-doa tersebut mudah-mudahan bisa kita dawamkan dan kita dihindari dari hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ustaz Dudi, mangga terlalu asyik sudah sampai jam 21:08. Irsyad hapunten. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم